Assalamualaikum ayah bunda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dan kekuatan melewati hari-hari saat sekarang ini, di mana kita semua sedang mengalami pandemi COVID-19. Hari ini tanggal 13 Mei 2020, dengan segala keterpaksaan setelah diusahakan untuk tidak keluar jauh dari rumah, kami memutuskan untuk bergerak menuju Kabupaten Bener Meriah karena ada sesuatu urusan yang sangat urgent yang harus diselesaikan. Sembari dalam perjalanan menuju ke tempat yang akan kami tuju, saya mengajak ayah bunda untuk berbincang sejenak tentang perkembangan situasi kita di saat pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa school from home atau pendidikan jarak jauh itu sudah berlangsung hampir 2 bulan ya. Tidak terasa anak-anak kita sudah melaksanakan pendidikan formal yang biasanya didampingi oleh guru dan sekolah. Namun hari ini kita sebagai orang tua disibukkan dengan kesibukan baru, tambahan ya, keterampilan baru yang mau tidak mau harus kita uji dan kita asah guna menjamin keberlangsungan pendidikan untuk anak-anak kita semua. Ayah bunda merasakan apa ya selama pendidikan jarak jauh ini berlangsung? Ya, ada beragam perasaan dan ada beragam pikiran ya. Yang pertama mungkin saya coba wakilkan dalam video ini dari hasil pemantauan kami bahwa ada ayah bunda yang merasakan lelah ya, lelah karena memang pekerjaan kita sehari-hari itu ditambah dengan pekerjaan hari ini harus mendampingi anak-anak belajar ya, sifatnya formal ya, menyelesaikan tugas atau mencari bahan-bahan yang memang mereka harus pelajari guna memenuhi capaian atau target pembelajaran di sekolah yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua mungkin beban akses internet juga bertambah ya. Beban akses internet juga bertambah. Biasanya mungkin hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi karena memang hari ini gadget dipakai bersama-sama atau gawai dipakai bersama-sama dengan anak-anak kita, sehingga akhirnya kuota internet pun bertambah, pembiayaan pun bertambah. Yang sampai saat ini kita belum tahu kira-kira nanti ada penggantian nggak ya? Apakah ada subsidi dari pemerintah atau pihak sekolah dalam hal beban kuota internet ini. Yang ketiga mungkin yang kami lihat di lapangan adalah bahwa banyak orang tua yang mengeluh, terutama untuk orang tua yang anak-anaknya bersekolah di sekolah swasta, karena selama pendidikan jarak jauh ternyata biaya belajar atau SPP itu dibayar penuh ya, tidak ada pemotongan atau pengurangan, walaupun ada beberapa sekolah yang melakukan pengurangan 50-60% ya, karena sebagian ini masih digunakan untuk operasional guru dalam mendampingi anak-anak belajar. Nah, ini mungkin 3 hal yang masih sangat di permukaan ya tentang pendidikan jarak jauh yang kita jalani selama ini. Dan pastilah kita semua ayah bunda, para orang tua di rumah berharap bahwa ini menjadi perhatian yang serius oleh pihak-pihak terkait ya, pihak sekolah, kepala sekolah, juga dinas pendidikan dan pemerintah dalam menyikapi dinamika pendidikan jarak jauh yang masih terus kita laksanakan. Bahkan ke depan kita belum bisa memastikan pendidikan jarak jauh ini masih akan berlangsung pendek atau mungkin lebih panjang ya, karena memang sampai saat ini kalau kita lihat dari angka-angka kasus COVID-19 di negara kita, juga di daerah kita, di Aceh Tengah khususnya, kasus COVID Aceh Tengah di daerah kita, walaupun sempat zero, tapi kemudian naik lagi ya. Itu terus begitu grafiknya, dan kita belum melihat ada grafik yang signifikan untuk dikatakan mendekati nol gitu ya, atau ke titik landai. Akibatnya tentu semua proses kehidupan yang terutama hari ini masalah pendidikan yang sedang kita langsungkan dari rumah itu juga belum tahu apakah masih terus berlangsung atau mungkin pemerintah mungkin punya kebijakan lain untuk memutuskan
menyudahi proses pendidikan jarak jauh dan kembali kepada pendidikan formal yang selama ini sudah kita jalani bersama. Apapun itu, yang paling penting adalah marilah ayah bunda, saya ingin mengajak kita semua, ayah bunda di rumah, untuk menjadikan momen ini sebagai momen yang penuh pembelajaran ya, penuh hal-hal baik yang bisa kita gali lebih banyak. Artinya kita tetap survive, kita tetap bertahan dalam keadaan apapun sebagai orang tua yang luar biasa, yang menjadi pahlawan bagi anak-anaknya, bahwa kita harus menjadi motivator, menjadi penyemangat buat anak-anak kita, bahwa apapun situasi yang mereka alami hari ini, kita tetap berada sebagai orang pertama yang akan mensupport dan mendukung harapan dan cita-cita mereka. Bahwa proses pendidikan, bahwa belajar itu tidak ada mengenal waktu dan tempat, tetap harus berlangsung di rumah ataupun di sekolah. Dan jadikanlah kesempatan ini sebagai momen perekatan, pengakraban yang mungkin selama ini sudah agak-agak longgar ya, karena kita sudah dibiasakan dengan kegiatan yang sibuk, kredit, dan sangat ketat dari pagi, mungkin orang tua yang bekerja, anak-anak yang bersekolah, sehingga kadang-kadang komunikasi kita menjadi kurang erat dan kurang mesra. Jadikanlah ini kesempatan untuk menata kembali hubungan-hubungan menjadi lebih baik, dan juga jadikanlah ini kesempatan buat kita para orang tua untuk mengajarkan hal-hal pokok yang semestinya memang sejatinya dimiliki oleh anak-anak kita kelak ketika mereka sudah menjadi orang dewasa. Apa itu? Keterampilan hidup ya. Kemudian hal-hal pokok yang harusnya mereka mengerti dalam sebagai anggota rumah tangga. Hari ini sebagai anak-anak, kelak mereka akan menjadi orang dewasa, menjadi orang tua. Mereka tentu harus mampu menghadapi situasi itu. Dan juga tidak kalah pentingnya bahwa hari ini bisa menjadi kesempatan buat kita untuk mengajarkan life skill yang bisa mendatangkan uang barangkali buat mereka, seperti keterampilan mungkin otomotif buat anak laki-laki, keterampilan memasak buat anak perempuan, merajut, menjahit, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kemampuan fotografi ya, kemudian kemampuan ada banyak sekali kemampuan ya yang bisa kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Apapun itu ayah bunda, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, jadikanlah kesempatan ini sebagai kesempatan baik, kita menatap hari depan dengan lebih baik. Dan setelah pandemi usai, mudah-mudahan kita kembali ke titik nol, memulai kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.